Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah, sedang, dan akan terus berlangsung. Dari mana kami tahu azab Allah sudah, sedang, dan akan terus berlangsung? Dari kabar kenabian yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Qasim. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita dalam lebih 40 hadisnya bahwa kabar kenabian setelah beliau wafat itu akan muncul di akhir zaman dan dalam bentuk mimpi, tidak dalam bentuk yang lain. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan mimpi di akhir zaman itu bagian dari 46 kenabian. Bahkan dalam hadis yang lain 70 bagian dari kenabian. Kami ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim sudah jelas secara terbuka dalam banyak mimpinya. Allah mengatakan, jika umat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Qasim sebagai petunjuk dan kabar gembira dan peringatan bagi manusia di akhir zaman, maka Allah akan turunkan azab. Pimpinan negara yang terhormat, pimpinan pemerintahan yang terhormat, pimpinan ormas Islam yang terhormat, tokoh-tokoh dan semua lapisan masyarakat termasuk media massa, mohon dengarkan, mohon teliti, mohon dalami mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Karena ini sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Mohon serius, kami dari Gerakan Akhir Zaman, bagian dari komponen untuk dakwah kabar kenabian, ingin menjadi fasilitator, ingin menjadi ikut menjadi kontributor di dalam rangka mempersiapkan, mengingatkan umat di akhir zaman bahwa kita sudah masuk dalam fase huru-hara akhir zaman ke depan ini. Virus corona sebagai awalan untuk ke manusia itu sudah disampaikan oleh Sayyid Muhammad Qasim dalam mimpinya, bahwa itulah awal dari bencana di fase akhir zaman ini, lalu berlanjut kepada keruntuhan ekonomi, dan sekarang sudah terbukti. Dan ini di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, Allah sudah mengingatkan ini tidak akan bangkit ekonomi, semakin terpuruk. Dan terbukti saat ini PBB sudah menginformasikan hampir seluruh negara akan bangkrut, hampir seluruh negara akan mengalami kesulitan berat, kecuali Indonesia, karena Indonesia mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian juga demikian dengan berbagai lembaga peneliti yang sifatnya bukan non-government atau pemerintahan, sudah banyak mengingatkan bahwa akan ada musibah-musibah, baik itu bencana alam, kekeringan, kekurangan pangan, dan sebagainya. Dan sekarang sudah mulai kita rasakan ketika satu peristiwa perang saja terjadi antara Ukraina dan Uni Soviet. Sudah rembetannya kepada hampir semua kebutuhan pokok
mendasar. Di banyak negara saat ini sudah mulai kekurangan energi. Bahkan saya sendiri juga teman-teman yang sangat merasakan bagaimana negara Pakistan itu sekarang dalam posisi sekarat dalam energi. Bayangkan setiap hari mati listrik rata-rata 7-8 kali. Dan itu hampir 1 jam sampai kadang-kadang 2 jam. Ini juga dialami oleh negara tetangganya. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sudah sangat nyata di depan mata. Maka kami berharap kepada media massa, kepada semua pihak untuk menyampaikan ini. Satu hal saja, tolong pelajari, dalami kabar kenabian atau mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ru'yah as-shadiqah yang diterima oleh Sayyid Muhammad Qasim. Karena di situ begitu banyak sekali informasi yang penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ingatkan, mimpi Sayyid Muhammad Qasim sudah lebih dari 47 terbukti benar. Kepada semua pihak, baik pemerintah, kemudian semua institusi negara, kemudian juga kepada ormas Islam, kepada lembaga-lembaga yang terkait, mohon sekali lagi, karena kami sudah sangat yakin dan kami sudah melihat meninjau dari seluruh aspek bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Qasim ini benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat memiliki nilai tinggi bagi umat Islam di akhir zaman. Solusinya pun juga ada, baik itu bagaimana kita sebaiknya percaya, meneliti, dan juga mengapa umat Islam sampai saat ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, saya tidak mungkin memerinci satu persatu bagaimana Allah mengatakan berbagai ancaman di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Poin ini adalah kami ingin membuka hati untuk mohon kiranya mau sedikit meluangkan waktu untuk membaca mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Demikian saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.